Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa ya akhi wa ukhi. Semoga kabar baik dari teman-teman. Eh, Semoga keselamatan dan kesehatan untuk teman-teman sekalian yang menonton video ini. Ya, jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan salah satu cerita ataupun sejarah di tanah Sulawesi Selatan. Ya, di tanah Sulawesi Selatan terkait dengan Tomanurung ini, legenda daripada Tomanurung ini. Di mana legenda ataupun cerita Tomanurung ini pernah saya bahas di dua video sebelumnya, kalau tidak salah setengah tahun yang lalu. Dan tahun ini sudah tahun 2024, baru saya bisa melanjutkan pembahasan tersebut. Kalaupun teman-teman belum menonton dua video tersebut, saya sarankan untuk teman-teman nontonnya kalau mau, kalau tidak mau tidak apa-apa. Jadi pada pembahasan sebelumnya itu saya membahas terkait dengan cerita-cerita ataupun legenda-legenda serta mitos-mitos terkait dengan Tomanurung ini. Nah, di mana mitos-mitos ini ataupun cerita-cerita rakyat ini mengatakan bahwa Tomanurung ini berasal dari langit, kemudian turun ke bumi menjadi orang yang memimpin suatu kaum di tanah Bugis, Sulawesi Selatan. Jadi seperti itu singkatnya di video-video sebelumnya. Nah, kemudian pada video kali ini saya akan membahas kelanjutan daripada cerita tersebut, di mana dalam video ini saya membahasnya dalam perspektif sejarah ataupun keaslian ataupun ya keaslian daripada cerita rakyat, bukan cerita rakyat ya, tapi pembahasan terkait dengan Tomanurung ini. Saya akan membahasnya dari perspektif sejarah. Ya, dalam tahap perkembangan sejarah di Sulawesi Selatan ini, kita sebagai masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan khususnya, tentunya mengenal yang namanya Tomanurung. Ya, Tomanurung. Di mana Tomanurung ini diyakini oleh sebagian masyarakat Sulawesi Selatan itu sebagai orang yang turun dari langit. Nah, jadi orang-orang beranggapan bahwa Tomanurung ini adalah manusia yang turun dari langit, manusia suci yang turun dari langit. Nah, kemudian timbul di sini pertanyaan, yaitu apakah kisah tentang Tomanurung ini yang turun dari langit jelas eh, jelas adanya ataukah betul adanya ataukah justru Tomanurung ini berasal dari wilayah lain kemudian masuk ke tanah Bugis Sulawesi dan orang ini sama dengan orang kebanyakan, bukan bukan dewa ataukah orang yang turun dari langit, tapi orang yang berasal dari luar Sulawesi kemudian masuk ke tanah Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan. Nah, kira-kira pertanyaan mendasarnya seperti itu. Apakah betul berasal dari langit ataukah justru dari eh, luar Sulawesi? Nah, kemudian kita masuk. Terkait dengan keberadaan Tomanurung ini sebetulnya ya bagi saya perlu diperjelas. Di mana menurut sejarawan-sejarawan Sulawesi Selatan ya, ini saya juga mengambil referensi dari sejarawan Sulawesi Selatan, khususnya Bapak almarhum Hanis. Itu Tomanurung ini sebetulnya hanyalah sebuah rekayasa dari orang-orang yang memiliki kepentingan politik ataupun yang memiliki kepentingan-kepentingan kekuasaan di dalamnya. Kita mengambil contoh ya di Tanah Luwu atau menurun di Tanah Luwu. Nah, itu kan sebetulnya merupakan rekayasa dari kerajaan di Tanah Jawa, di mana kerajaan di Tanah Jawa ini membuat sebuah rekayasa untuk mengamankan jalur perdagangan besi. Nah, jadi sebetulnya Tomanurung ini merupakan sebuah rekayasa yang dibuat oleh kerajaan yang ada di Jawa untuk mengamankan ini perdagangan, jalur perdagangan, khususnya perdagangan besi. Nah, jadi seperti itu. Eh, Kalau tidak salah aktivitas ini diawali oleh kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit inilah yang membuat sebuah rekayasa politik di dalamnya. Nah, kalau tidak salah rajanya itu Hayam Uruk. Kalau tidak salah nama asli dari Hayam Uruk ini Raja Sanagara atau siapa?
ya Raja Sanagara kalau nggak salah. Itu terjadi di abad ke-14 Masehi, di mana Hayam Wuruk lah yang memerintahkan Gajah Mada ya, Pati Gajah Mada untuk meluaskan pengaruh kerajaan Majapahit ini di luar Pulau Jawa, nah, termasuk di Sulawesi Selatan ini dengan rekayasa Tomanurungnya. Itu menurut sejarah yang pernah diteliti oleh sejarawan-sejarawan Sulawesi Selatan ya. Dan di sini saya mengambil referensi dari Bapak almarhum Hanis. Nah, kemudian muncul kalau memang berasal dari Pulau Jawa, khususnya Majapahit, lantas apa yang menjadi bukti sehingga kita bisa percaya bahwa orang-orang ini atau menurung ini betul-betul berasal dari Jawa? Apa kira-kira buktinya? Nah, untuk melihat bukti-bukti ini, kita perlu melihat lontar atau dolong. Mungkin di setiap daerah itu ada lontara ya. Di sini kita bisa melihat salah satu lontara, lontara di Karampuang, lontara Karampuang di mana dalam lontara Karampuang ini dijelaskan bahwa Tomanurung ini ataupun ya Tomanurung pertama di Karampuang ini berasal dari Manjapai. Manjapai kalau menurut Bapak Muhanis, Majapahit itu adalah Majapahit. Jadi sama dengan di tadi bahwa menurun di Karampuan juga ini merupakan berasal dari Majapahit atau Majapahit. Nah, dengan demikian ya, atau Manurung ini merupakan sesuatu sebetulnya yang diciptakan dalam sejarah atau diciptakan oleh sejarah. Nah, diciptakan oleh sejarah pada saat perang yang tidak memiliki akhir. Nah, jadi Manurung ini muncul pada saat terjadi perang yang tidak memiliki akhir, yang tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun juga. Pada saat itu, sebelum munculnya Manurung ini. Orang-orang Bugis ini menyebutnya sebagai Sandre Bali Taue atau Salima Bangsa. Nah, mungkin sederhananya orang-orang sekarang menyebutnya sebagai kios, ya kekacauan. Nah, saat terjadi kekacauan ini, muncullah sosok-sosok. Nah, Tomanurung inilah yang menciptakan strata di sini pada saat itu. Berkuasa dan memerintah ini bersifat impersonal. Ya, jadi Tomanurung ini memerintah secara impersonal karena dia memerintah bukan bersifat pribadi. Jadi seperti itu. Nah, Tumanurung ini juga berkuasa tanpa ada ikatan kekeluargaan di daerah tersebut. Nah, anggaplah misal di Sinjai. Dia orang Tumanurung ini tidak memiliki ikatan kekeluargaan di daerah Sinjai ini karena nyamun tadi bahwa Tumanurung ini bukan berasal dari Sinjai, tapi berasal dari luar Sinjai atau luar Sulawesi, yaitu berasal dari tanah Jawa atau kerajaan Majapahit. Nah, seperti itu. Jadi sudah jelas bahwa Tumanurung ini tidak memiliki ikatan kekeluargaan dengan siapapun yang ada di Sinjai ini, karena dia berasal dari luar Sinjai yaitu Pulau Jawa. Nah, eh, Tumanurung ini juga tidak diketahui nama aslinya. Jadi Tomanurung tidak diketahui nama aslinya, makanya dia disebut sebagai Tomanurung. Ketika ya Tomanurung. Kemudian Tomanurung ini juga menjadikan hukum dan adat ini sebagai panglima dalam kekuasaannya. Jadi seperti itu sudah kalau kita melihat dari perspektif sejarah bahwa ternyata Tomanurung ini berasal dari Pulau Jawa ataupun kerajaan Majapahit yang mengawalinya di mana seperti yang saya jelaskan tadi atau yang saya sebutkan tadi bahwa salah satu alasan kenapa kerajaan Majapahit ini membuat semacam rekayasa politik dengan memunculkan Tomanurung dalam eh, cerita Sulawesi Selatan ataupun sejarah Sulawesi Selatan karena yang pertama tadi ingin memperluas pengaruhnya di luar Pulau Jawa. Kemudian ingin mengamankan jalur perdagangan besi pada saat itu di Lu sana. Kemudian eh, saat terjadi sebuah kekacauan di suatu daerah, atau misal kekacauan di Kabupaten di Sinjai pada saat itu, muncullah Tomanurung ini sebagai sosok yang dipercaya bisa menyelesaikan kekacauan tersebut karena Tomanurung ini sebetulnya orang yang cerdas, di mana pengetahuannya lebih tinggi dibanding orang-orang atau masyarakat lokal pada saat itu. Jadi dia dianggap, oh ternyata Tomanurung ini bisa nih memimpin ataupun menyelesaikan masalah di daerah ini. Nah, makanya dia diangkat sebagai
pemimpin di daerah tersebut. Seperti itu. Jadi sudah jelas ya bahwa eh, jika kita melihat dari perspektif sejarah keasliannya, ternyata Tumanurung ini berasal dari Pulau Jawa. Akan tetapi kita juga tidak boleh menyalahkan cerita-cerita bahwa Tumanurung ini merupakan orang yang turun dari langit. Itu juga kita tidak bisa menyalahkan hal tersebut. Dan saya rasa itu bisa menambah apa ya, keistimewaan, bisa disebut sebagai keistimewaan tanah Bugis memiliki cerita-cerita rakyat seperti itu. Ya, mungkin seperti itu ya pembahasan saya terkait dengan bagaimana sebetulnya Tumanurung ini bisa hadir di tanah Sulawesi Selatan. Eh, Pertanyaan besar di awal tadi terkait dengan apakah Tumanurung ini memang betul-betul dari langit ataukah ternyata Tumanurung ini berasal dari luar Sulawesi Selatan, dan ternyata jawabannya adalah Tumanurung ini berasal dari luar Pulau Sulawesi Selatan, luar Pulau Sulawesi. Khususnya berasal dari kerajaan Majapahit di Jawa sana dengan rajanya yang terkenal yaitu Hayam Wuruk atau siapa tadi, Raja Sanagara kalau tidak salah. Ya, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa jika teman-teman tidak sepakat dengan penjelasan saya, silahkan komen, kita diskusi-diskusi terkait dengan Tomanurung ini. Eh, di sini saya membuat video eh, mengambil referensi dari tulisan-tulisan yang sudah ada. Saya hanya mengaplikasikannya dalam bentuk video. Jadi, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi bisa bilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.